Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 310 LKB akan menjelaskan tentang sejarah peninggalan kerajaan Pajajaran. Sebelumnya perkenalkan, di sini ada Hikmah Juliarti dari absen 12, Geza Ayu Prawesti dari absen 14, Nabila Anindya Ramadhani dari absen 17, Nia Suci Ramadhani dari absen 20. Sejarah Kerajaan Pajajaran. Keberadaan Kerajaan Pajajaran bermula dari dua kerajaan, yaitu Kerajaan Sunda yang dipimpin oleh Raja Susuk Tunggal dan Kerajaan Galuh yang dipimpin oleh Raja Dewa Kala. Kedua kerajaan tersebut terikat oleh sebuah ikatan pernikahan yang terjalin antara putra Raja Dewa Niskala dan putri dari Raja Susuk Tunggal. Pada masa yang sama, Kerajaan Majapahit yang dipimpin oleh Prabu Kertabumi atau Brawijaya V sedang mengalami masa keruntuhan. Tidak hanya pemberontakan, mereka juga menghadapi perebutan kekuasaan yang terjadi di internal Kerajaan Majapahit. Situasi tersebut akhirnya memaksa penduduk Majapahit mengungsi ke Kerajaan Galuh, termasuk keluarga salah satu kerajaan Brawijaya IV, Raden Baribin. Setelah mereka sampai di Kerajaan Galuh, rombongan pengungsi termasuk keluarga Raden Baribin disambut dengan hangat oleh Raja Dewa Niskala. Tidak disangka, Raja Dewa Niskala memutuskan menikah dengan salah seorang keluarga dari rombongan pengungsi. Bahkan, ia juga menikahkan salah satu putrinya dengan Raden Baribin. Namun, pernikahan ini mendapat pertentangan dari Raja Susuk Tunggal. Ia menganggap bahwa Kerajaan Galuh sudah melanggar aturan yang sudah disepakati sejak peristiwa Bubat, yaitu larangan bagi orang dari Kerajaan Galuh dan Kerajaan Sunda untuk menikah dengan keturunan Kerajaan Majapahit. Pada akhirnya, kerajaan ini pun menimbulkan perselisihan antara dua kerajaan tersebut. Sebelum peperangan antar kedua kerajaan meletus, Dewan Penasihat dari kedua kerajaan melakukan perundingan. Perundingan tersebut menghasilkan keputusan bahwa kedua raja yang berselisih harus mundur dari tahtanya dan memilih seorang pengganti untuk memimpin Kerajaan Galuh dan Kerajaan Sunda. Kedua raja yang berselisih tersebut memilih Jayadewata untuk mempersatukan dan memimpin kedua kerajaan. Setelah Jayadewata terpilih menjadi raja, ia memperoleh gelar Sri Baduga Maharaja, yang kemudian ia lebih dikenal dengan nama Prabu Siliwangi. Kerajaan tersebut pun akhirnya bersatu dan resmi berganti nama menjadi Kerajaan Pakuan Pajajaran pada tahun 1482. Peta letak Kerajaan Pajajaran. Kata Pakuan sendiri memiliki arti yaitu kota. Sehingga apabila diterjemahkan, Kerajaan Pakuan Pajajaran dapat diartikan menjadi Kerajaan Kota Pajajaran. Penamaan ini tidak lepas dari lokasi kerajaan yang terletak di Pajajaran, yang kini dikenal sebagai Kota Bogor. Menurut Tom Perez, dalam tulisannya yang berjudul The Suma Oriental, Jawa Barat merupakan bagian dari wilayah kekuasaan Kerajaan Pajajaran. Kerajaan Sunda Galuh ini memiliki beberapa batas geografis, di antaranya di sisi barat berbatasan dengan Selat Sunda,
Di bagian utara berbatasan dengan Laut Utara Jawa Barat, di sisi timur berbatasan dengan Sungai Cipamali. Berikut ini merupakan silsilah raja yang pernah memerintah di Kerajaan Pajajaran. Raja yang pertama yaitu Raja Sri Paduka Maharaja atau yang biasa dikenal dengan Prabu Siliwangi. Ia memegang tahta kerajaan pada tahun 1482 hingga 1521. Masa pemerintahannya merupakan masa kejayaan. Banyak pembangunan yang dilakukan untuk membantu kehidupan rakyat. Raja yang kedua yaitu Raja Surawisesa. Ia memerintah kerajaan pada tahun 1521 hingga 1535. Dalam masa pemerintahannya tidak terdapat prestasi yang diraihnya, namun tidak mengalami kemunduran juga. Selanjutnya yaitu Ratu Dewata. Ia memerintah kerajaan pada tahun 1535 hingga 1543. Pada masa pemerintahannya selama 8 tahun terjadi banyak kekacauan. Hal ini disebabkan karena ketidakcakapannya sebagai pemimpin sehingga dia menanggalkan jabatannya. Kemudian pada tahun 1543 hingga 1551, Kerajaan Pajajaran dipimpin oleh Ratu Sakti. Sama seperti Ratu Dewata, Ratu Sakti hanya menjabat selama 8 tahun. Dalam pemerintahannya tidak ada kemajuan dan dia tidak disukai rakyat karena sifat borosnya. Awal mula kemunduran Kerajaan Pajajaran dimulai saat masa pemerintahan Ratu Nilakendra yang memimpin kerajaan pada tahun 1551 hingga 1567. Ketika terjadi penyerangan oleh Hasanuddin dari Kerajaan Banten, Ratu Nilakendra malah melarikan diri dan melepas jabatannya. Kemudian dilanjut oleh Raga Mulya. Tidak jauh dengan kepemimpinan sebelumnya, Raga Mulya juga tidak cakap dan menimbulkan banyak kemunduran. Dia berkuasa selama 12 tahun di Pandeglang. Perkenalkan, nama saya Hikmah Juliarti, absen 12, akan menjelaskan tentang masa kejayaan dan penyebab keruntuhan Kerajaan Pajajaran. Pada masa kejayaan Kerajaan Pajajaran, ada 4 bidang. Yang pertama, yaitu bidang infrastruktur. Di bidang infrastruktur, Prabu Siliwangi telah berhasil membangun Telaga Maharana Wijaya. Telaga ini sangat bermanfaat bagi masyarakat Pajajaran, khususnya mereka yang bermata pencaharian sebagai petani. Selain itu, ia juga membangun jalan menuju Pakuan dan Wonogiri. Yang kedua yaitu bidang militer. Di bidang militer, Prabu Siliwangi berhasil membentuk angkatan perang yang kuat. Ia juga membangun asrama dengan fasilitas yang sangat lengkap, pagelaran, kaputren, serta memperkuat benteng pertahanan. Bidang ketiga yaitu bidang keagamaan. Dalam keagamaan, Prabu Siliwangi mewujudkan kepeduliannya dengan mendirikan desa khusus untuk para pemuka agama. Tujuannya yaitu agar kehidupan beragama di Kerajaan Pajajaran dapat terus berjalan dan lebih terjamin. Bidang yang keempat yaitu pemerintahan. Di bidang pemerintahan, Kerajaan Pajajaran sudah mampu membuat peraturan atau undang-undang untuk mengatur kehidupan masyarakat. Di samping itu, Prabu Siliwangi juga mengatur sistem pajak atau mengatur upeti yang akan diserahkan ke kerajaan. Penyebab keruntuhan Kerajaan Pajajaran. Penyebab runtuhnya Kerajaan Pajajaran diakibatkan oleh serangan dari Maulana Yusuf yang berasal dari Kesultanan Banten pada tahun 1570. Keruntuhan Pajajaran ditandai dengan diboyongnya Palangka Sriman Sriwacana, yaitu Singgasana Raja, dari Pakuan Pajajaran ke Keraton Surosowan oleh Maulana Yusuf. Tindakan ini ditujukan sebagai tradisi politik agar tidak ada lagi yang diangkat menjadi raja di Pakuan Pajajaran. Perkenalkan, nama saya Nia Suci Ramadhani, absen 20. Di sini saya akan menjelaskan tentang peninggalan sejarah Kerajaan Pajajaran. 1. Prasasti Cikapundung. Prasasti ini ditemukan pada tahun 1884 di kawasan perkebunan Kina di Cikapundung, Ujung Berung. Di permukaan prasasti ini ditemukan gambar telapak tangan, telapak kaki, serta wajah. Ditemukan pula sebuah tulisan yang apabila diartikan berbunyi, semua manusia di dunia dapat mengalami kejadian apapun. 2. Prasasti Ulu Belu. Prasasti ini ditemukan pada tahun 1936 di Ulu Belu, Desa Rembang Punggung, Lampung, Sumatera Selatan.
Prasasti yang diyakini ditulis menggunakan aksara Sunda kuno ini berisi mantra untuk meminta pertolongan kepada Dewa Wisnu, Siwa, Brahma, serta Dewa Penguasa Tanah, Air, dan Pohon agar terus diberikan keselamatan. 3. Prasasti batu tulis. Pembacaan isi prasasti ini dilakukan pertama kali oleh Friedrich pada tahun 1853. Namun, prasasti ini baru bisa dibaca beberapa tahun kemudian oleh seorang peneliti bernama Cornelis Maritus Platen. Prasasti tersebut berisikan penjelasan mengenai kampung batu tulis yang di masa kerajaan Pajajaran berkuasa dijadikan sebagai tempat puri. Di samping itu, sumber sejarah ini juga berisikan tentang pembagian wilayah Pajajaran dan pemindahan pusat pemerintahan dari Pakuan ke Pandeglang. 4. Kompleks Makam Keramat. Makam ini adalah tempat di mana istri kedua Prabu Siliwangi, Ratu Galuh, Mangkualam dikebumikan. Lokasi kompleks makam ini tepatnya di Kebun Raya Bogor, Desa Baledang, Bogor, Jawa Barat. Kompleks yang sama juga dapat ditemukan tempat pemakaman Panglima Perang sekaligus pendiri Desa Baledang, Mbah Ceprak, serta Gubernur Prabu Siliwangi, Mbah Baul. 5. Prasasti Perjanjian Sunda Portugis. Prasasti berbentuk tugu ini menjadi bagian dari simbol atau lambang perjanjian antara kerajaan Portugis dengan kerajaan Sunda. Sumber sejarah yang ditemukan di Jakarta pada tahun 1918 ini dibuat oleh utusan dagang kerajaan Portugis di Malaka yang membawa logistik atau barang untuk diserahkan kepada Surawisesa. 6. Sumur Jalatunda. Sumur ini terletak di Gang Jambekuina dan merupakan mata air dangkal yang konon tidak pernah kering meskipun di musim kemarau sekalipun. Pada saat banyak masyarakat yang memegang kepercayaan Sunda wiwitan, situs ini sering digunakan sebagai tempat semedi banyak orang. Selain itu, air dari sumur ini sering digunakan untuk ritual kesepuhan karena masih dipercaya sebagai salah satu dari 7 mata air suci yang ada di kampung budaya Sidang Barang. Jadi seperti itulah sejarah kerajaan Pajajaran yang dapat kami sampaikan. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like, comment, and subscribe pada channel ini. Dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video baru dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!